Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi soal kasus pengeroyokan yang dilakukan oknum TNI terhadap relawannya. Sebagaimana diketahui, kejadian pengeroyokan ini terjadi di depan markas Kompi Beyonif Rider 408 SBH Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember. Atas kasus ini, Mahfud MD meminta agar yang diduga melakukan pengeroyokan ditindak tegas. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa Capres Ganjar sudah bertindak langsung dengan menjenguk korban. Hal itu disampaikan Mahfud MD saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin 1 Januari 2024. Menko Polhukam itu menyebut dirinya mendapat informasi jika sejumlah oknum yang diduga melakukan pengeroyokan telah ditindak TNI juga. Hal itu turut dibenarkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Agus mengatakan pihaknya telah memberikan santunan kepada korban. Buntut dari deklarasi dukungan terhadap Capres-Cawapres nomor urut 2, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP Wicaksono dicopot dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua DP PPPP Ahmad Baidowi saat ditemui di Jakarta Theater pada Jakarta Pusat Sabtu 30 Desember 2023. Diketahui Wicaksono adalah pengusaha muda asal Pati, Jawa Tengah yang masuk sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Ia memiliki puluhan perusahaan yang terkemuka. Pria berusia 42 tahun itu juga merupakan lulusan dari Universitas Diponegoro Semarang. Selain sebagai pengusaha, Wicaksono juga aktif di kancah politik yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP. Namun kini ia dicopot dari jabatannya karena membelot dari Partai P3 dan mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Terkait hal ini, Wicaksono mengaku sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Namun ia enggan mengungkap respons dari Mardiono. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan. Nggak ada ini. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar... Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bereaksi soal relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Sabtu 30 Desember 2023. Ganjar membantah ada komunikasi dua pihak antara oknum TNI dengan relawan yang menjadi korban. Ganjar mengatakan bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi secara tiba-tiba ketika berhenti di lampu merah. Hal itu disampaikan Ganjar seusai menjenguk korban di RSUD Pandan Arang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Adapun peristiwa pengeroyokan terjadi seusai para TNI diduga terganggu karena relawan melakukan konvoi motor berkenal potbrong. Perlu diketahui relawan-relawan itu sempat memeriahkan kampanye Ganjar di Boyolali sejak kemarin pagi. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Ya. Kekerasan terhadap relawan semakin marak terjadi selama masa kampanye berlangsung. Hal itu dialami relawan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Lantas seperti apa respon Capres Prabowo dan Ganjar menyikapi kekerasan yang dialami para relawannya? Sebelumnya peristiwa penembakan terjadi pada Jumat 22 Desember 2023 terhadap sosok muara relawan Prabowo Gibran di Sampang, Madura, Jawa Timur. Terkait hal ini, Prabowo Subianto mengaku prihatin. Dirinya masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Korps Bayangkara. Di sisi lain, baru-baru ini relawan Ganjar Mahfud juga dikeroyok oknum TNI pada Sabtu 30 Desember di depan markas Kompi Beyonif Rider 408 SBH Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali. Ganjar pun langsung menghubungi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, hingga Panglima Kodam setempat. Tak hanya itu, Ganjar juga telah menjenguk relawannya di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali.
Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak soal seperti itu langsung diberesin. Pak Ganjar, info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Internal kubu tim nomor urut 1 Anies Muhaimin atau Amin dikabarkan sedang terguncang. Hal itu disinyalir karena adanya perbedaan pendapat antara head coach Ahmad Ali dengan co-kapten Sudirman Said. Terkait hal ini, asisten coach timnas Amin Jazilul Fawait buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia meminta agar konflik itu tak diperpanjang. Menurutnya, hal yang lebih penting saat ini adalah fokus untuk memenangkan pasangan Amin. Untuk diketahui, konflik ini bermula dari pernyataan Ahmad Ali yang menilai pihak Amin tak perlu menjalin komunikasi dengan lawan, terutama kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Menurutnya, hal yang paling penting adalah berkoalisi dengan rakyat. Menanggapi pernyataan Ali, Sudirman Said mengatakan bahwa politisi Nasdem itu tak paham strategi. Saya juga mengaku heran dengan pernyataan Ali yang dianggapnya kerap provokatif. Jazilul pun berpendapat bahwa tidak ada larangan untuk membangun komunikasi dengan kontestan lain, yang menyebut hingga saat ini belum ada keputusan apapun terkait komunikasi dengan paslon lainnya. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi soal program makan siang gratis yang diinisiasi oleh kubu paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Mahfud menilai program makan siang gratis itu tidak jelas prospek atau tujuannya. Diketahui program makan siang gratis itu diperkirakan menelan biaya hingga 400 triliun rupiah. Terkait hal tersebut, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai sindiran dari Mahfud MD soal program makan siang gratis. Gibran menjawab dengan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan kepadanya. Hal itu disampaikan Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya bersama Capres Ganjar Pranowo memiliki program gastronomi yang akan lebih memberdayakan masyarakat. Ia mengklaim program yang akan dilakukan bersama dengan Ganjar bukan hanya sekedar menghadirkan makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada rakyat sehat. Lebih lanjut, Mahfud juga menilai makan siang gratis tersebut tidak bisa bertahan lama atau memiliki jangka waktu yang panjang. Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 2 Januari 2024 sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Terkait hal ini, calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara pada Senin 1 Januari 2024. Ia mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu. Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu. Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok. Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Bawaslu Jakarta Pusat menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023. Namun pemeriksaan itu dibatalkan. Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup. Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak.
Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah kader PAN seperti Zita Anjani, Sigit Purnomo Said atau PASA, serta Surya Utama atau Uya Kuya. Kasus pengeroyokan yang dilakukan oknum TNI terhadap relawan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud menyita perhatian publik. Asisten pelatih tim nasional Anies Mohaimin, Jazilul Fawait, meminta agar kasus tersebut diusut tuntas. Jazilul mengatakan terlepas dari apapun persoalannya, tak selayaknya anggota TNI melakukan tindakan semena-mena. Hal itu disampaikan Jazilul saat ditemui di Malang, Jawa Timur pada Senin 1 Januari 2024. Lebih lanjut, ia mengaitkan penembakan misterius terhadap relawan pendukung paslon nomor urut 2 yang terjadi di Madura beberapa waktu lalu. Dia curiga gerakan-gerakan kekerasan yang dilakukan di tengah pemilu ini bisa memunculkan narasi menggagalkan pemilu. Maka dari itu ia mengingatkan seluruh masyarakat agar sama-sama mengawasi jalannya pemilu agar tidak terjadi kecurangan. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud diduga dianiaya oleh oknum TNI pada Sabtu kemarin. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka, 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menanggapi soal kasus pengeroyokan relawannya oleh oknum TNI. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud, yakni Arsyad Rajid, mengutuk keras tindakan tersebut. Arsyad menegaskan bahwa TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Dia meminta agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hal tersebut dia sampaikan dalam jumpa pers di Jakarta Pusat pada Senin 1 Januari 2024. Pihaknya pun berjanji bakal memberikan pendampingan hukum terhadap korban hingga tuntas. Meski begitu, Arsyad tetap percaya bahwa TNI dan alat negara lainnya bisa menjaga netralitas di pemilu 2024. Dalam kesempatan yang sama, Arsyad pun mengapresiasi gerak cepat TNI dalam insiden penganiayaan relawan di Boyolali. TPN sudah bergerak dan akan terus memberi dukungan dan pendampingan hukum sampai kasus ini tuntas. TPN juga terus berkomunikasi dengan keluarga korban untuk membantu meringankan situasi yang dihadapi. TPN jelas mengutuk kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun. TPN mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi pemilihan umum termasuk tim paslon 1 dan 2 untuk bersama-sama menghindari dan mengutuk segala bentuk kekerasan, kecurangan, dan pelanggaran. Demi terjaganya suasana pemilu damai, adil, dan martabat. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Ibu Bapak, TPN percaya bahwa TNI dan seluruh aparat penegak hukum serta alat-alat negara lainnya dapat menjaga netralitasnya seperti yang disampaikan oleh para pimpinannya. Dalam kasus Boyolali, kami mengapresiasi gerak cepat TNI dalam menangani. TPN percaya sekaligus meminta agar TNI menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, transparan, dan memberikan rasa adil bagi korban, keluarganya, dan seluruh rakyat Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.